Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Format Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang luas permukaan limas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya video ini. Nah, mari kita mengenali limas. Perhatikan gambar di samping ya teman-teman. Nah, ini adalah 4 buah limas dengan alas yang berbeda-beda. Nah, jadi limas ini merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi banyak. Dan bidang tegaknya selalu berbentuk segitiga. Ingat ya, segi banyak itu maksudnya alasnya ini bisa berbentuk segitiga. Yang ini gambar pertama. Kemudian yang gambar kedua, alasnya berbentuk segi 4, ini segi 5, dan yang ini adalah segi 6. Nah, kemudian yang dikatakan bidang tegaknya itu adalah yang ini teman-teman. Nah, jadi kalau alas limasnya segitiga, itu bidang tegaknya ada 3 buah segitiga. Nah, bidang tegaknya selalu segitiga. Nah, kalau yang ini limas segi 4, bidang tegaknya ada 4. Kemudian yang ini bidang tegaknya ada 5, dan yang ini bidang tegaknya ada 6. Oke, diingat ya teman-teman, jadi dia tergantung dengan alasnya. Nah, perhatikan limas segi N, saya contohkan di sini N-nya itu adalah limas segi 4. Jadi limas segi 4 untuk mengetahui banyak sisinya itu adalah N tambah 1. N-nya 4 tambah 1 berarti jumlah sisinya ada 5. Yang dikatakan banyak sisinya itu yang ini teman-teman. Contoh tadi kan limas segi 4. Banyak sisinya ada 5. Yang bawah 1 alasnya, kemudian tadi bidang tegaknya ada 4. Contoh bidang tegak itu adalah KQR. Bidang tegaknya ada 4 kan? Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Ditambah alasnya 1. Berarti sisinya ada 5. Banyak titik sudutnya itu adalah N tambah 1. 4 tambah 1, 5. Titik sudut itu yang ini teman-teman. Titik R, S, P, Q, dan satunya lagi adalah titik K, titik puncaknya. Sementara banyak rusuknya adalah 2N, berarti 2 dikali 4. Berarti banyak rusuk untuk limas segi 4 ini ada 8. 8 itu yang mana aja, Kak? Nah, rusuknya yang ini 4 untuk rusuk alasnya, PQ, QR, RS, SP, itu kan udah 4 tuh, baru ditambah rusuk yang ini, bidang tegaknya, KQ, KR, KS, dan KP, berarti ada 8. Nah, sementara garis putus-putus yang dari K ke M ini adalah tinggi limas. Dan K garis yang ini di tengah-tengah segitiga ini disebut tinggi bidang tegak atau tinggi segitiganya. Bisa ya teman-teman? Nah, jadi untuk menghitung luas permukaan limas, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Oke, makanya tadi kakak kasih tahu kalau dia segitiga, jumlah bidang tegaknya itu ada 3. Berarti nanti rumusnya 3 dikali setengah alas kali tinggi. Oke, saya contohkan misalnya untuk luas permukaan limas segi 4 ini. Luas alas. Rumus luas alasnya apa? Ini kan alasnya berbentuk persegi, berarti rumus luas alasnya S kuadrat, sisi kali sisi, ditambah jumlah luas bidang tegak. Jumlah, berarti kalau limasnya segi 4, jumlah bidang tegaknya tadi ada berapa? 4. 4 dikali setengah alas kali tinggi, karena bidang tegak itu selalu berbentuk segitiga. Tingginya itu yang ini ya teman-teman, bukan tinggi limas, tapi tinggi bidang tegaknya atau tinggi segitiganya. Oke, kita ke contoh soal biar lebih paham. Diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang TE 5 cm. Oke, dengan panjang TE 5 cm. TE itu yang ini teman-teman, TE berarti ini adalah tinggi bidang tegaknya 5 cm. Nah, kemudian AB 6 cm. AB itu yang ini, berarti
rusuk alas limasnya, rusuk segi empatnya 6 cm. Nah, udah bisa nggak kita langsung menghitung luas permukaan limasnya, Kak? Bisa. Kita masukin rumusnya. Oke. Rumusnya tadi kan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau bidang tegaknya. Nah, luas alas karena ini dia bentuknya 5 segi 4, berarti luasnya S kuadrat, sisi kali sisi. Ditambah jumlah luas bidang tegak. Bidang tegaknya tadi yang ini kan teman-teman, jumlahnya kalau dia 5 segi 4 ada 4. Berarti 4 dikali setengah alas kali tinggi. Karena ingat, luas bidang tegak selalu setengah alas kali tinggi. Jadi ininya, yang ini, itu nanti nggak akan berubah teman-teman di rumus. Yang berubah itu hanya ini dan ini. Contoh misalnya, luas alasnya itu berbentuk segitiga. Berarti di sini nggak S kuadrat lagi, tapi rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Baru ditambah, kalau dia 5 segitiga berarti jumlah bidang tegaknya nggak 4 ya kan teman-teman, tapi 3. Benar, pintar. Oke, kita lanjutkan. S-nya 6 kuadrat ditambah 4 dikali setengah A-nya itu alas segitiga ya teman-teman, karena ini luas segitiga. Alas segitiga itu yang ini. Berapa, Kak? 6. Karena ini segi 4, jadi keempat sisinya sama panjang. 6 dikali tingginya yang ini, ingat ya, tinggi 5. 6 kali 6, 36 ditambah 4. 6 dibagi 2 itu 3, dikali 5, 15. 36 ditambah 4 kali 15, 60. 36 tambah 60, 96 cm kuadrat. Oke, pintar. Kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui limas dengan alas segi 4 beraturan dengan tinggi segitiga pada sisi tegak 17 cm dan tinggi limas 15 cm. Berapakah luas permukaan limas? Nah, ini berarti ada salah satu syarat untuk mencari luas permukaan limas yang belum diketahui. Apa itu teman-teman? Panjang rusuk alas. Benar. Jadi dalam menghitung luas permukaan limas, kita kan tadi butuh panjang rusuk alas yang ini kan, sementara kita nggak tahu panjang ini berapa. Yang diketahui hanya tinggi segitiga pada sisi tegak, berarti yang ini. Yang garis biru itu 17. Kemudian tinggi limas yang ini, kalau pada 5 segi 4 ini. Yang garis putus-putus merah 15. Berarti kalau mau mencari luas permukaannya kita harus tahu kan panjang rusuk alasnya ini berapa. Oke, gimana cara nyarinya, Kak? Nah, lihat ini. Ini garis putus-putus ini yang warna merah dan yang warna biru, kalau saya tambahin garis di sini itu jadi bentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Saya misalkan tambahkan garis kuning. Nah, berapa garis kuning ini? Ya kan? Kalau ini udah ketemu, nanti kita bisa cari yang ini. Kenapa gitu, Kak? Karena garis kuning ini setengah dari rusuk alasnya. Benar. Jadi kalau misalnya ini nanti kita dapat 8, berarti yang ini 2 kalinya. 8 kali 2, 16. Karena ini setengahnya. Paham kan teman-teman? Oke, untuk mencari ini gimana? Pakai rumus apa? Benar, pakai rumus Pythagoras. Jadi ini kan adalah A. Untuk mencari A itu sisi miring dikurang sisi tegaknya. Bisa ya, sisi miring dikurang sisi tegaknya. Oke, berarti A itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan akar dari C, sisi miringnya itu yang warna biru. C kuadrat 17 kuadrat dikurang B kuadrat 15 kuadrat sama dengan akar dari 17 kali 17 289 dikurang 15 kali 15 225. Akar dari 289 dikurang 225 itu adalah akar 64. Akar 64 itu 8. Jadi udah dapat di sini 8 teman-teman. Ini kan setengah dari rusuk alas, berarti kalau ini 8, di sini berapa? Benar, 16 ya, tinggal kalikan aja sama 2. Nah, udah dapat semua syaratnya. Sebenarnya untuk menentukan luas permukaan limas khususnya yang berbentuk segi 4,
alasnya, itu kalian hanya butuhin ini panjang rusuk alasnya sama tinggi segitiga. Hanya butuh dua itu ya teman-teman. Makanya di soal pertama tadi kita bisa langsung kerjakan karena yang ini udah diketahui, yang ini juga udah diketahui. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limasnya, rumusnya tetap luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alasnya akan berbentuk persegi, S kuadrat ditambah jumlah luas bidang tegaknya ada 4 karena 5 segi 4. 4 dikali setengah alas kali tinggi. S-nya 16 kuadrat ditambah 4 dikali setengah alasnya itu tadi 16. Alas segitiganya ini kan sama yang ini 16. Dikali tinggi segitiganya itu 17. 16 kali 16 256 ditambah 4 dikali 16 kali 17 dibagi 2 itu 136. 256 ditambah 4 dikali 136 itu 544. 256 ditambah 544 itu 800 cm kuadrat. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Luas alas limas berbentuk persegi yaitu 144 cm kuadrat dan tinggi limas 8 cm. Berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, ingat tadi kata kuncinya teman-teman. Kita dalam mencari luas permukaan limas itu khususnya limas segi 4 ini itu hanya butuh panjang rusuk alasnya berapa sama tinggi bidang tegaknya yang warna biru ini berapa. Ternyata dari soal ini kedua-duanya nggak diketahui teman-teman. Yang diketahui hanya tinggi limas. Berarti tinggi limas itu yang warna merah. Yang warna merah 8. Berarti untuk mencari yang warna biru gimana kak? Nah ingat balik lagi pakai rumus Pythagoras. Berarti kalau kita mau cari yang warna biru ini itu adalah sisi miring, benar. Oke kak, tapi yang kuning kita nggak tahu berapa. Nah yang kuning ini kita cari dari yang ini. Kan diketahui luas perseginya itu adalah 144. Luas persegi kan S kuadrat, berarti S-nya akan 144. S-nya sama dengan 12 cm. Berarti panjang dari sini kemari itu 12 cm. Kalau di sini 12 cm, di sini berapa? Nah, kayak yang tadi kebalikannya. Kalau di sini 8, di sini 16. Kalau di sini 12, berarti di sini 6 setengahnya, benar. Oke, jadi di sini 12, di sini tadi tinggi limasnya 8, yang kuning itu 6, karena setengah dari sini ya. Nah, yang ditanya yang biru kita cari dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya itu yang ini, 6 kuadrat ditambah B-nya 8. 8 kuadrat sama dengan 6 kali 6, 36 ditambah 8 kali 8, 64. 36 ditambah 64 itu akar 100. Akar 100 adalah 10 cm. Pintar. Udah dapat tingginya 10 cm. Sekarang kita cari luas limas. Luas permukaan limasnya. Oke, masih pakai rumus yang tadi. Luas alas S kuadrat ditambah 4 dikali setengah alas kali tinggi. S-nya itu 12 kuadrat ditambah 4 dikali setengah alasnya 12. Ini kan 12, otomatis di sini 12. Patokannya yang di sini ya, teman-teman. Dikali tingginya yang ini ya, yang biru, ingat bukan yang 8. Tingginya 10 cm. 12 kali 12 144 ditambah 4, 12 bagi 2, 6 dikali 10 60. 144 ditambah 4 kali 60, 240. 144 ditambah 240 adalah 384 cm kuadrat. Oke, kecepatan ya teman-teman. Kalau belum paham boleh ditanya di kolom komentar ya.
Oke, sekarang mari semangat berlatih teman-teman, biar lebih paham. Teman-teman harus banyak-banyak berlatih nih. Oke, silahkan kerjakan di rumah. Kemudian jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.